Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuda Samudra, Eskom Mkom, dosen tetap di Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang yang berlokasi di Tangerang Selatan. Video ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam pemberkasan dokumen pada PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai salah satu bagian dari proses sertifikasi gelombang 1 tahun 2026. Besar harapan saya agar video ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Sebagai dosen teknik informatika, saya mengampu beberapa mata kuliah khususnya dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Salah satunya, mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen proyek informatika yang sesuai dengan keahlian bidang saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah manajemen proyek informatika yang dimana ini adalah mata kuliah wajib pada semester 7 untuk mahasiswa-mahasiswi teknik informatika dengan berbobot 2 SKS serta 14 kali pertemuan beserta UTS dan UAS. Kemudian mata kuliah ini membahas bagaimana manajemen proyek informatika itu berlaku di dunia industri IT saat ini. Jadi nanti mahasiswa akan acting sebagai project manager dan mengetahui bagaimana siklus hidup dari suatu proyek informatika, mulai dari pengadaan proyek, mulai dari bagaimana gather requirement terhadap stakeholder, terhadap kebutuhan bisnis, nanti juga didampingi dengan project documentation hingga closing project atau ada semacam berita acara dalam penyusunan project dokumentasi hingga BAST atau berita acara serah terima suatu project yang di-delivery terhadap kebutuhan klien. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen proyek informatika ini salah satunya bagaimana mahasiswa menguasai tools, bagaimana cara membuat diagram menggunakan Draw.io, kemudian ada ticketing untuk task assignment terhadap tim-tim developer dan QA menggunakan Trello dan Jira, serta dapat mengolah cost and budgeting dan mampu memimpin suatu proyek IT. Dan nantinya mahasiswa-mahasiswi akan acting sebagai project manager dan memimpin suatu project kecil. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah pada manajemen proyek informatika ini adalah setelah menyelesaikan mata kuliah manajemen proyek informatika, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar dan terminologi manajemen proyek. Kemudian bisa memahami siklus hidup, serta terampil dalam mengidentifikasi kebutuhan klien, serta kebutuhan bisnis dan mengelola stakeholder. Kemudian juga mahasiswa juga mampu merancang work breakdown structure atau WBS atau mungkin bahasa lainnya bisa disebut dengan SOW atau scope of work. Ya, kemudian melakukan scheduling project, ya, membuat timeline menggunakan Gantt chart atau Pie chart, serta mengestimasi biaya atau cost and budgeting. Dalam hal lainnya adalah mampu mengelola sumber daya tim, termasuk adalah SDM sendiri baik di bidang developernya sama tim QA-nya. Juga bisa memitigasi risiko, kualitas, bagaimana cara melakukan komunikasi proyek yang baik antara internal dan eksternal, termasuk juga stakeholder, serta kebutuhan bisnis. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses pengadaan, bagaimana proses tender, ya, pitching dengan klien, hingga mampu menyelesaikan serta menyusun laporan dalam presentasi proyek di bidang manajemen proyek informatika. Kemudian, dalam rencana pembelajaran semester atau RPS, materi yang akan dibahas adalah pertemuan pertama akan membahas tentang pengantar manajemen proyek dan terminologi dasar. Pertemuan kedua akan membahas tentang siklus hidup proyek. Pertemuan ketiga akan membahas tentang manajemen stakeholder dan identifikasi kebutuhan, yang nantinya ini akan dikaitkan dengan proses gather requirement. Pertemuan keempat, bagaimana cara merancang work breakdown structure atau WBS, atau mungkin dalam hal lainnya adalah scope of work atau SOW. Kemudian pertemuan kelima adalah scheduling proyek dengan Gantt chart atau Pie chart. Pertemuan keenam, estimasi biaya proyek atau cost and budgeting. Dan kemudian pertemuan tujuh adalah manajemen sumber daya proyek. Setelah itu akan dilanjutkan dengan UTS, lalu dilanjutkan pada pertemuan 8 adalah manajemen risiko proyek, pertemuan 9 adalah manajemen kualitas proyek, pertemuan 10 adalah manajemen komunikasi proyek. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 11 manajemen pengadaan proyek, pertemuan ke-12 adalah penutupan proyek dan dokumentasi, pertemuan 13 adalah evaluasi kinerja proyek, dan pertemuan terakhir di pertemuan 14 adalah penyusunan laporan dan presentasi proyek, lalu kemudian dilanjutkan dengan UAS. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah blended learning, yaitu adalah menggabungkan antara pembelajaran tatap muka atau offline dengan pembelajaran daring atau online. Pada metode pembelajaran luring, nantinya kita akan
melakukan dengan cara berinteraksi dengan mahasiswa, menjelaskan, tanya jawab, serta latihan bagaimana mengelola suatu proyek informatika. Untuk metode pembelajaran daring atau online, mahasiswa akan berinteraksi dengan mahasiswa lainnya berdasarkan kuis yang saya buat melalui Learning Management System yang diakses melalui mentari.unpam.ac.id. Sistem penilaian yang digunakan adalah 10% dari nilai kehadiran, 20% dari nilai tugas dan latihan proyek, kemudian ada 30% nilai dari UTS, serta 40% nilai untuk UAS. Dalam proses penugasan, saya menggunakan 3 komponen utama dalam pembelajaran, menggunakan proses DIA atau Delivery, Interactive, dan Assessment. Untuk proses delivery-nya sendiri, saya sudah menyiapkan 40 studi kasus yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi berbasis manajemen proyek informatika. Sebagai referensinya, saya menggunakan aplikasi sehari-hari yang banyak digunakan orang-orang, seperti aplikasi Gojek, Dana, TixID, WhatsApp, Google Drive, dan lainnya, termasuk mungkin ada sosmed seperti Facebook, ataupun Twitter, ataupun Threads yang saat ini sedang digandrungi banyak orang-orang. Secara pedoman, saya menggunakan referensi jurnal ilmiah yang terakreditasi Sinta dan jurnal internasional bereputasi Scopus. Untuk interaktifnya sendiri, saya menggunakan metode komunikasi dua arah dengan saling tanya jawab hingga pemberian tugas secara langsung ataupun praktik secara langsung, secara hand-on menggunakan Draw.io untuk pembuatan model diagram atau membuat semacam timeline dan sejenisnya. Serta bagian assessment, saya akan membuat kuis, kemudian akan membuat UTS, dan membuat UAS. Untuk mode interaktifnya, saya akan menggunakan metode komunikasi dua arah, saling tanya jawab, dan memberikan latihan secara langsung, dan memberikan tugas secara hands-on, bagaimana cara mahasiswa membuat diagram, membuat timeline, membuat Gantt chart, hingga bagaimana cara mengelola suatu dokumentasi proyek. Kemudian di bagian assessment, saya menerapkan sistem penilaian secara formatif dengan kriteria sebagai kehadiran, absensi, sikap, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Berikut saya tampilkan video pembelajaran manajemen proyek informatika pada pertemuan ke-11 yang membahas bagaimana melakukan pengadaan proyek dimulai dari identifikasi kebutuhan proyek. Selamat menyaksikan. Oke, pagi teman-teman. Gimana hari ini kabarnya? Oke, ya agak mati sedikit. Oke, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah saya kasih. Jadi nanti materinya itu kita akan ngebahas bagaimana cara teman-teman membuat desain arsitektur, ya. Desain arsitektur untuk manajemen proyek informatika. Basicnya kayak gitu. Nah, tapi teman-teman harus paham dulu sebelum mengelola desain arsitektur, teman-teman harus paham dulu konteks bisnisnya, gitu ya. Konteks bisnis itu maksudnya gimana? Kan di minggu lalu teman-teman sudah coba bikin pilih studi kasus ya, studi kasus yang teman-teman pilih dari Excel, dari sini nih, ya, nah, dari Excel ini. Oke, ini kan sudah dikirim. Nah, teman-teman nanti akan membuat desain arsitektur. Nah, arsitektur itu akan dipakai untuk gimana sih cara proses pengadaan di bidang manajemen proyek informatika. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya, teman-teman ya. Oke, karena sekarang pertemuan ke-11, kita langsung masuk. Adi Purnomo, terus Agung. Kita hari ini akan langsung bikin gimana sih cara menerapkan information architecture untuk manajemen pengadaan proyek informatika lah, kurang lebih gitu. Itu basicnya di pertemuan 11 ini. Tapi teman-teman tuh harus paham dulu nih kondisi sekarang, gitu ya. Kalau kalian mau masuk di bidang IT, teman-teman harus tahu dulu goals-nya kemana. Karena basicnya kebagi dua, ya. Ada IT infrastructure sama IT software development. Nah, ini kurang lebih pembagiannya kayak gini. Ini ada IT infrastructure, terus kebagi dua, ini tengah-tengahnya ya. Di sini ada IT software engineering, gitu. Basicnya gini. Kedua ini tetap butuh namanya pengadaan atau butuh intinya arsitektur. Tinggal kalian mau plot kemana, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini akan impact juga ke sisi karir kalian,
kurang lebih gitu. Jadi kalau teman-teman nanti udah keluar dari sini, lulus dari sini, kira-kira saya mau kerja di bidang apa nih? IT infrastructure kah? Atau IT software development? Itu tergantung kalian, minatnya kemana. Tapi basically proses kerjanya itu akan sama gitu. Nah, pertama itu biasanya ada kayak gini. Ada role sebagai IT NOC ya. Ini biasanya data center gitu. Terus juga ada namanya IT network. Nah, IT network itu kebagi tiga. Kebagi tiga dalam artian dari sisi level sertifikasi. Pertama ada CCNA, CCNP, sama CCIA. Teman-teman harus CCNA dulu baru bisa ikut CCNP. Kalau udah CCNP baru bisa ikut CCIA. Gitu ya. Kalau berdasarkan role, kita ngomongin range salary ya. Range salary sekarang ini kalau orang udah punya CCNA itu bisa antara 6 sampai 9 bisa 6 sampai 9 juta. Karena apa? Karena sertifikasinya udah mahal, di sekitar 5 jutaan, kurang lebih gitu. Kalau yang CCNP, ini Cisco Certified Network Professional, ini Cisco Certified Network Associate. CCNP itu kalau nggak salah sertifikasinya sekitar 10 jutaan atau 15 jutaan ya. Tapi ya tinggal kalian pikirin aja, gue udah punya CCNA, terus CCNP dapat berapa nih? Rasanya kurang lebih kayak gitu. CCIA, Cisco Certified International Expert. Jadi kalau kalian mau berkarir di network, kalau udah punya ini, ya rata-rata sih salary-nya bagus, kurang lebih kayak gitu. Saya sih belum pernah dengar orang-orang yang di CCIA itu gajinya di bawah 10 tuh belum ada, gitu ya. Nah, lanjut ada sisi network, biasanya juga ada IT database. ITDB itu juga dibagi. Ada DB admin, ada DB engineer. Gitu ya. Sebenarnya hampir mirip, tapi kurang lebih kalau DB admin itu ya hanya mengelola data aja, biasanya kayak gitu. Data yang diekspor terus mau dikelola seperti apa. Tapi kalau DB engineer, dia yang bikin database-nya, dia yang bikin server database-nya, dia yang bikin table-tablenya. Kalau teman-teman ingat di mata kuliah database 1, database 2, kan bikin query tuh. Nah, query itu masuknya di DB engineer, kurang lebih kayak gitu. Masih ingat nggak query-querynya? Ya, select, create, CRUD lah standar ya, kayak gitu, itu masuk. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi ya, ada yang IT yang di bidang telco, yang bikin tower-tower tuh ya, kalau ada jaringan GSM, ada 4G, 5G itu semua ada lagi telco, tapi terlalu banyak. Nah, kita simplify, ada namanya yang nggak harus teknikal, namanya di sisi IT PMO, atau Project Manajemen Officer. Nah, ini kalau dari sisi IT infra. Kalau dari engineering ini banyak. IT Product Manager. Terus Product Owner. Project Manager. Setelah itu Business Analis. Habis itu ada Sistem Analis. Ada lagi tim desainnya nih, desain engineering. Desain engineering ini banyak macamnya nih. UI designer, UX designer, ada lagi UX research, dan seterusnya. Termasuk technical writer, kalau teman-teman perhatiin kayak aplikasi Gojek tuh saat ini udah pakai bahasa sehari-hari ya. Udah kayak, udah mau sampai nih. Ya, jadi udah nggak pakai bahasa KBBI itu. Nah itu ada namanya UX writer. Ini dia orang yang bikin bahasa-bahasa yang menyesuaikan dengan kebutuhan orang-orangnya, kebutuhan pengguna. Gitu. Dari sini ada lagi nih baru masuk ke tim engineering-nya, software-nya. Ada namanya front end dev.
front end developer, di sini ada back end dev, ada juga namanya full stack developer. Full stack developer itu dia harus bisa front end sama bisa back end, kurang lebih kayak gitu, ya. Ada lagi namanya QA. QA pun dibagi dua, software QA atau software quality assurance itu dibagi dua, ya. Ada namanya QA engineer gini ya, terus sama QA automation. Nah, di beberapa tempat ada namanya QA doang ya, atau software tester, ada juga namanya QA engineer. Tapi kalau QA automation itu beda. QA automation wajib bisa ngoding karena dia akan bikin test script berdasarkan codingannya. Nanti dia sekali klik bisa menjalankan test scriptnya langsung jalan lah. Jadi kalau teman-teman perhatiin, teman-teman ngetes aplikasi mungkin input username, terus input password, pas diklik button login, ekspektasinya apa? Misalkan, oh kalau salah password muncul alert notif gitu ya, warna merah ya. Nah, kalau di QA automation, dia bikin test script-nya. Sekali klik, sistem tesnya akan langsung jalan gitu. Ini levelnya hampir sama dengan back-end deh, kurang lebih gitu. Oke, terus satu lagi baru, sebenarnya masih ada lagi banyak, tapi ini yang akan relevan kita pakai. Tim data. Data kebagi lagi. Data engineer ya, ada data scientist, terus ada data analis, habis itu ada data engineer. Scientist, analis, engineer di beberapa company sekarang tuh hampir dipatok role sama. Intinya ngolah data dan keluarkan data itu menjadi matriks-matriks, kira-kira company itu akan ngambil keputusan apa ya berdasarkan data. Teman-teman tuh yang kemarin teman-teman udah pilih ini, test case study ini, ya. Dari test case study ini, teman-teman akan acting sebagai di level ini. Set. Nah, di level ini, ya. Pertama kali akan sebagai product manager, product owner, atau project manager, atau business analyst, atau system analyst. Tugasnya ngapain? Tugasnya memastikan bahwa kebutuhan klien itu bisa di-develop sama dia. Sampai sini ada mau pertanyaan dulu nggak? Ya. Bagaimana cara menentukan kebutuhan klien membuat informasi arsitektur? Oke, nah bagaimana cara menentukan kebutuhan klien untuk menentukan information architecture? Oke, basically kalau di dalam manajemen proyek informatika, cara kita mencari tahu kebutuhan klien adalah kita harus ngobrol sama klien. Gitu. Kita datang sama klien, kan kita sebagai analis nih, sebagai manajer gitu ya, kita memang harus ketemu klien karena kita kerjanya di pertama kali tuh, gitu ya. Nah, caranya ada istilah gather requirement, tulisannya kurang lebih kayak gini, ya. Gather requirement. Apa maksudnya dari gather requirement ini? Nah, gather requirement itu adalah proses di mana kita menggali informasi terhadap kebutuhan klien. Kita ngobrol, kira-kira Bapak maunya aplikasinya kayak gimana ya? Jadi intinya ada di proses gather requirement. Nah, nanti dari proses hasil gather requirement, baru kita bisa tentuin cara bikin arsitekturnya berdasarkan test case tadi ini. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Oke, silakan. Sorry, kalimat terakhirnya? Bagaimana cara biar tahu proses mengenai sesuai dengan cost dan budget. Oke. Nah, ini nyambung nih. Jadi teman-teman ada juga nih di level product, khususnya di product manager ya, atau sama product owner sama di project manager. Jadi ada part di mana teman-teman harus tahu cost and budgeting gitu. Pemahamannya, cara memahaminya gini. Saya ini sebagai pemilik Tokopedia, ya. Saat ini sumber revenue atau pendapatan saya itu hanya berdasarkan jual beli aja, jual beli barang ya. Misalkan kamu sebagai pemilik toko jualannya iPhone, kamu jualannya laptop Asus gitu ya. Ada lagi ini jualnya perkakas rumah tangga. Nah, hanya bisa jual beli barang aja. Ya. Dari jual beli barang katakanlah misalkan harga barang 100.000,
Eh, pemilik toko mungkin pasang harga 75.000, anggaplah dia untung 10.000 gitu ya. Nah, berarti kan total udah 85.000, ya kan? Sisa 15.000-nya kemana? Nah, itu yang jadi miliknya Tokopedia, kurang lebih gitu. Saya buat sampling ya di kelas lain, kurang lebih secara flow-nya, ya, secara arsitekturnya. Ini contoh ya, kan di bulan Oktober itu ada apa? Konser Avenged Sevenfold ya, Avenged Sevenfold. Nah, secara alurnya adalah user itu akan beli tiket melalui aplikasi ini. Aplikasinya bisa jadi dari mobile atau dari website, kurang lebih gitu ya. Nah, si aplikasi ini ya, intinya dia bisa beli tiket dan bisa bayar, kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau udah bisa bayar, dia akan tahu kira-kira slot tiket yang kosong berapa dan udah terbeli ke berapa gitu kan. Secara komunikasinya, dari aplikasi ini dia nembak ke hostnya atau ke servernya. Satu paket. Kalau udah ada server berarti ada database gitu ya. Point of view-nya gitu. Di mana ada server pasti ada database. Tugas teman-teman adalah membuat information arsitektur seperti ini berdasarkan test case tadi kalian yang ini. Ya. Dari aplikasi TixID itu bisa diakses tuh seperti ini secara arsitektur high levelnya ya, besaran arsitekturnya gitu. Nah, kalau ditanya kenapa nih Pak SQL-nya dipisah sama si servernya? Padahal kalau kemarin kalian belajar database 1, database 2, kalian tuh install server XMPP-nya sama database di satu lokal sama kan, di laptop kalian kan. Oke. Nah, kalau kita ngomonginnya aplikasi yang sudah besar, yang common adalah server database sama server aplikasi itu harus dipisah. Arsitektur berdasarkan test case tadi kalian. Oke, kita sampling ya, mungkin 2 atau 3 orang ya. Bisa, teman-teman? Oke, kalau bisa berarti kamu duluan ya. Oke. Oke, kamu namanya siapa? Titik Oktaviani. Oke, boleh ya. Kamu buat kayak gini berdasarkan test case tadi. Test case tadi kamu apa judulnya? Oh, ini ya, nomor 20 ya? Oke. Ini ya, saya hijauin ya. Referensi aplikasinya Telkomsel. Berarti kita coba praktis. Punya kamu. Yang lain juga coba buat ya berdasarkan test case tadinya. Oke, itu. Kan kalau beli pulsa itu bisa membayarnya bisa pakai debit card. Ya, kalau dulu kalau nggak salah bisa GoPay juga tuh dia. Iya. Tapi kalau saya di sini pakai debit card. Berarti sebelum pembayaran itu kita harus pakai payment gateway. Payment gateway karena dia sistemnya pembayaran kan. Iya. Dari bisa pembayarannya dari M-Banking BCA. M-Banking BCA. Mandiri. Sama bisa BRI. BRI, oke. Berarti tinggal ditulis ya keterangannya ya. Berarti di sininya harusnya cuma PG doang ya, payment gateway. Iya. Oke, sip. Berarti nanti detailnya di next-nya. Oke, tadi kan si Titik udah bikin ya, nanti mungkin teman-teman bisa coba refer ke punyanya Titik, atau kalau teman-teman mau coba dulu bisa, kayak gimana bikinnya, nanti baru kita nilai bareng-bareng, oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman?
Sebelum kita lanjut mungkin. Hmm? Yang di IT infrastruktur kan ada IT PMO. Hmm. Bedanya sama yang di IT software engineer apa? Ada project manager. Oke, jadi gini, kalau ini tuh sifatnya dia kayak semacam asistennya si project manajernya, kurang lebih gitu. Dia yang IT PMO tuh dia ngebantu kira-kira nih si klien tuh butuhnya apa sih? Misalkan, saya mau pengadaan servis ini, mau nambah itu, saya mau butuh dokumen NDA atau buku dokumen PKS gitu ya, perjanjian kerjasama. Saya mintanya ke siapa ya? PMO ini yang ngebantu gitu. Biasanya kalau di project IT infrastructure, misalkan nih kita mau pergantian perangkat network gitu ya. Nah, si PMO-nya tuh yang ngebantuin si orang-orang server, si orang-orang network. Nih, yang mau di-upgrade barang-barangnya ini targetnya misalkan 1 bulan, terus nanti requirement seperti ini. Nah, dia yang ngebantu. Jadi hampir sama kayak begini, cuman dia mikirinnya cuman infrastrukturnya aja. Dia ngelit project-nya aja gitu. Tapi kalau yang di software development bedanya sama actingnya kayak dia, tapi dia mikirin gimana secara arsitekturnya, gimana secara bisnisnya untung apa enggak gitu ya, gimana aplikasinya bisa jalan, siapa aja yang terlibat, gimana cara membreakdown, oh kalau tadi misalkan sistemnya transaksional ya, kira-kira revenue buat kita apa, keuntungan buat kita apa, kenapa kita harus buat aplikasi kayak gini gitu. Kalau dia sudah memikirkan itu, si PMO yang bantu ngeset dari sisi infrastrukturnya, kurang lebih kayak gitu. Si PMO ini seperti admin gitu. Ya, mirip admin lah gitu ya. Admin projectnya biasanya gitu. Sama kalau misalkan di kantor ada admin kan yang bantu-bantu input data, nah dia mirip lah kayak gitu. Gitu. Karena dia hanya ya sebatas project itu aja. Tapi kalau dia tuh mikirinnya end to end. Ya. Bahkan sampai aplikasi jadi, dia masih mikirin gimana operasionalnya, masih ada bug apa enggak, perlu di fixing apa enggak, kurang lebih kayak gitu. Oke, yang lain? Oke, kalau nggak ada mungkin kita bisa close session dulu buat hari ini ya. Tapi di minggu depan kita kan ada namanya project documentation ya. Jadi teman-teman kalau melihat berdasarkan RPS-nya ini ya, kita tuh sekarang ada di sini. Pengadaan proyek. Nah, pengadaan proyek ini kan berdasarkan infrastruktur ini nih. Kira-kira apa yang perlu diadain nih sama kita nih ya. Berarti dari pengadaan dari sisi buat aplikasi sama dari sisi server dan database. Berarti 3 ini nih jadi skop pengadaan kita. Cara nge-breakdown-nya kita akan bahas di minggu depan. Nah, minggu depan itu ada bagaimana sih project itu di-close secara dokumentasi. Nah, ini mungkin FYI dulu ya, part bagian ini ya. Caranya adalah misalkan kita sudah tahu nih arsitekturnya. Ini teman-teman bisa capture di screenshot begini. Set gitu ya. Di capture begini, terus teman-teman di template yang kemarin kan sudah kayak saya kasih ya. Nih, di project ini. Nah, teman-teman nanti masukin dulu information arsitekturnya di sini ya. Di bagian nomor 2 ini. Kurang lebih kayak gini. Nah, baru teman-teman kasih deskripsinya atau explanation terhadap si diagram ini. Sekian video pembelajaran dari saya terkait manajemen proyek informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.